Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Sehat-sehat kok, Bu. Masih Ibu gimana? sehat ya? Oke, Bu juga saya sehat juga ya, Bu? sehat nih. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Masih dong, Semangat, Bu. Masih, Bu. Bu. Semangat gak ngeliat Bu Yuli Harus ini selalu tetap semangat ya. Walaupun ini udah siang gitu ya, mungkin perut udah lapar, tapi tetap semangat ya kita menimba ilmu kayak gitu ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas Rica pimpin doanya. Ayo, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rica. Oke, anak-anak, sebelum itu saya mau absen dulu. Kayaknya ada beberapa yang tidak hadir hari ini ya. Saya lihat ada beberapa bangku yang kosong. Nanti kalau saya sebutkan namanya, coba silakan jawab hadir ya. Oke, yang pertama Tiara Hadir, Bu. hadir ya. Ya, oke, Tiara paling rajin ini. Oke, Agung Hadir, Bu. hadir ya. Oke, bagus. Richard Hadir, Bu. hadir ya. Si Jati ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak Tadi lihat, minta ada. izin tadi Kemana dia. ya? Katanya ada saudara yang nikahan, Bu. Ada apa? Ada saudara nikahan di rumahnya katanya. Oh, ada nikahan. Iya. Ya, besok-besok kalau ada upacara seperti itu, dilihat juga ya kita sibuknya seperti apa ya. Oke, Bu. Jadi Ya, bisa biar nggak ketinggalan pembelajaran lah seperti itu ya. Oke, Iya, nah-anak Bu. hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya masih ada yang ingat kita pembelajaran materi listrik statis ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi iya. listrik statis. statis. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Masih, Bu. Listrik statis itu apa sih statis. kira-kira? Ada yang tahu? Masih ingat? Apa udah lupa? Saya ingatnya Apa yang ya, Bu? waktu Sebentar, kemarin Bu. itu Tak kita ingat-ingat, tuh Bu. ada buat percobaan tentang pakai penggaris yang di kepala itu ya, di rambut tuh, Bu ya. Ya, aku masih ingat ya. Iya. Seru Ya, sekali, Bu. gimana itu, Gung? Iya, jadi pada saat kita menggesek-gesekkan penggaris plastik di rambut, itu jadi muatan dari penggarisnya itu berubah seperti itu, Bu. Lalu Berubah itu bisa ya. Jadi mengangkat atau menarik dari serpihan-serpihan kertas tersebut, seperti itu, ya, Bu. bagus, Agung ya. Jadi masih ingat ya untuk materi kita minggu lalu terkait dengan listrik statis. Nah, itu listrik statis kalau kalian masih ingat, listrik statis itu kan dia dalam keadaan diam muatannya, jadi tidak mengalir ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari listrik yang mengalir atau ya, atau yang disebut dengan listrik apa? Di slide Ibu udah kelihatan? Udah, Ibu. Oh, Udah ya. Listrik dinamis, dinamis, Bu. Ibu ya. Ya, listrik dinamis. Jadi ini ya katakanlah temannya si listrik statis ya. Jadi statis artinya dia diam, sedangkan dinamis itu dia dalam keadaan mengalir ya. Jadi muatannya mengalir atau bergerak. Nah, anak-anak, sebelum Ibu nanti masuk ke materi, ya, Ibu mau tanya dulu, kalian di rumah tentunya pakai alat-alat listrik kan? Ya, ada alat-alat Ya, listrik. Bu. Ya, Bu. Ya, dia punya apa aja alat-alat listrik atau sorry, alat-alat elektronik. Ya, alat-alat elektronik yang Tiara punya di rumah apa aja? Ada magicom, Bu. Ada televisi, setrikaan, dispenser, gitu ya. Kipas. Mesin cuci ada ya. Bagus. Cuci juga ada, Nah, Bu. di sini ya banyak ya. Jadi di sini alat-alat elektronik itu gimana sih kok bisa dia menyala ya? Kok bisa dia menyala? Apa namanya?
Kenapa dia itu bisa menyala di saat, kenapa? Yuk, Richard. Karena ada listrik, Bu. Karena ada listrik. Oke, bagus. Ada lagi yang berpendapat lain? Mungkin Saya Bu. kenapa? Ya, Agung, coba. Karena ada arus listrik yang mengalir melewati alat tersebut, Bu. Ada arus listrik yang mengalir. Wah, ada dua jawaban nih. Ada listrik yang mengalir atau arus yang mengalir. Nah, yang mana nih yang tepat? Ayo, ada yang tahu mungkin? Oke, kalau nggak ada Arus yang ya, tahu, Bu. nanti kita ada Richard, arus ya. Oke, Arus berubah bunyinya, pikiran Bu, ya, ya. gimana? Harus, oke. Nanti kita buktikan, ya. Jadi Ya, Bu. apa yang kalian jawab tadi itu sebagai apa namanya itu dasar gitu ya. Nanti kita mempelajari apa sih yang akan kita pelajari untuk di listrik dinamis ini. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, saya minta bantuan mungkin dari Tiara. Bisa membacakan tujuan kita hari ini pembelajarannya apa? Coba. Ya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang saya bacakan itu kita bisa menjelaskan besaran-besaran listrik, menjelaskan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, kita bisa menganalisis hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam suatu rangkaian di hukum Ohm. Dan yang Gila, keempat, bagus. kita bisa menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik seri dan paralel, Bu. Ya, bagus. Terima kasih, Tiara. Oke, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian semua harus bisa mencapai keempat tujuan pembelajaran kita itu. Bagaimana caranya? Jadi kita akan melakukan sebuah percobaan ya untuk menemukan apa-apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum kita memulai apa namanya itu pembelajaran, Ibu jelaskan di sini terlebih dahulu sedikit terkait teknik penilaian yang akan Ibu lakukan. Nah, di mana ada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian afektif terkait dengan sikap. Ya, jadi di sini anak-anak tetap Ibu nilai sikapnya. Kalau ada yang bercanda, nanti Ibu kurangi nilainya. Kalau ada yang mengobrol di saat Ibu menjelaskan, nanti Ibu kurangi nilainya. Ya, nanti kalau ada yang mungkin angkat tangan terus, ya menjawab, Ibu juga akan memberikan nilai tambahan. Ya, jadi ada positif, ada negatifnya. Ya, oke. Selanjutnya yaitu penilaian kognitif. Nah, kira-kira bagaimana itu penilaian kognitif? Rica mungkin? Pengetahuan, Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu berikan itu penilaian pengetahuan? Soal, PR So- gitu. ya, soal PR ya. Jadi udah tahu ya dikasih latihan soal penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, jadi karena di sini kalian nanti akan melaksanakan percobaan, berdiskusi, itu akan Ibu nilai juga. Ya, oke. Sudah jelas terkait dengan teknik penilaian, biar nggak nanti ada yang merasa nilainya kok nilai saya di bawah gitu ya. Jadi Ibu sudah jelaskan bagaimana Ibu menilai kalian nanti. Oke, di sini kita nanti akan mempelajari beberapa materi yaitu terkait dengan besaran listrik, hukum Ohm, rangkaian seri dan rangkaian listrik secara paralel. Ya, jadi ada 4 materi sesuai tujuan yang tadi. Nah, di mana untuk materi yang pertama itu terkait dengan besaran listrik. Nah, salah satu besaran listrik yang tadi sudah disebutkan ya di saat pertama tadi ada yang bilang arus listrik ya, arus listrik yang membuat alat elektronik itu menyala. Nah, ada yang tahu nih apa itu arus listrik? Gitu dulu. Ada yang tahu apa itu arus listrik? Arus listrik.
Dari mana arus listrik itu berasal? Coba. Ya. Saya Bu. Ya, coba Agung. Menurut saya arus listrik itu berasal dari sumber listrik, Bu. Berasal dari sumber listrik. Sumber listrik Iya. yang seperti apa, Agung? Baterai, Bu. Contohnya. Ya, coba contohnya apa? Baterai, Bu. Baterai, oke, itu salah satu sumber listrik. Ya, baterai itu merupakan salah satu sumber listrik yang dapat menghidupkan alat elektronik. Ya, Ya, Bu. jadi Ya. itu. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan atau punya jawaban lain? Apa itu arus listrik? Ada? Nggak ada? Oke, mungkin nggak ada ya. Mungkin belum baca ya terkait dengan materi yang akan kita belajar hari ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti banyak PR ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dibagi-bagi harusnya waktunya ya untuk belajar apa saja. Oke anak-anak, nggak apa-apa. Di sini nanti kalian bisa menemukan apa itu arus listrik ya. Kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelum itu, nah di sini Ibu ingin menampilkan sedikit video. Ada sebuah video ya. Nah, lagi satu pertanyaannya, bagaimana arus listrik itu dapat mengalir? Mungkin ada yang tahu bagaimana arus listrik itu dapat mengalir. Ada yang tahu? Tadi Lewat Agung sudah kabel ya, Bu? menyebut karena apa? Karena kabel. Oke, karena adanya kabel gitu ya. Kabel. Mungkin Tiara ada tahu? Mengalir dari kutub. Udah kan listriknya kutub-kutub ya Bu ya? Iya. Dia mengalir dari kutub-kutub itu tadi Bu. Dari kutub negatif ke positif apa ya Bu ya? Gak. Waktu SMP pernah belajar itu sih Bu, kayaknya itu Bu, dari kutub negatif ke ya, positif. bagus ya ingatannya Tiara. Jadi memang ada nanti di sumber apa namanya itu sumber listrik itu seperti yang sudah disebutkan tadi sama Agung itu kan seperti baterai ada positif ada negatifnya. Oke, nanti kita buktikan jawaban-jawaban dari kalian yang tadi ya. Nah, di sini saya ingin menampilkan sebuah video terkait dengan alat listrik di rumah tangga ya. Coba nanti diperhatikan. Itu gambarnya Bu. Oke, tunggu ya. Videonya Di sini. belum tempat saya, Bu. Belum mulai videonya? Belum, Bu. Belum tempat saya, Bu. Belum ya? Coba di Oke, share screen sebentar ulang, Bu. ya. Oke, sebentar ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Oke, coba diperhatikan. I use electricity every Alat day, listrik yang and so do digunakan you. di rumah. You're even using electricity to watch this video right now. We use electricity to power our lights, wash our clothes, and boil our kettles. Without electricity, our lives would be completely different. Have you ever wondered how electricity is made? Well, let me tell you. Electricity is produced in power stations and travels to homes and buildings through wires. We also use electricity from batteries. Batteries store energy to power devices such as mobile phones and torches. Batteries come in different shapes and sizes. Some batteries can be used over and over. Others must be disposed of once they no longer produce electricity. Most of the things that get electricity from batteries are pretty small, but get this, some cars are powered by batteries too. Called electric cars, these amazing machines are powered by up to 10,000 batteries and can travel hundreds of kilometers before needing to be recharged. I wonder who invented the first electric car. They must have been a pretty bright spark.
Anyways, I gotta go. Whoops. Reverse. Oke, sudah ya. Nah, jadi itu ada beberapa alat elektronik yang digunakan di rumah, ya. Nah, kira-kira apa sih apa namanya? Di sana kan ada banyak alat elektronik tuh yang mungkin kalian gunakan di rumah juga. Kalian menggunakannya secara bersamaan atau tidak? Kadang-kadang bareng-bareng, Bu. Kadang-kadang Ada yang bareng-bareng, ada yang sama, kadang ada yang enggak. ada yang enggak. Nah, gimana dia kalau misalkan apa namanya lampu nih, lampu yang ada di rumah kalian itu ada yang tahu nggak gimana itu rangkaiannya? Kan lampu di mungkin ada di ruang tamu, ada di kamar kalian, ya. Banyak lampu kan di rumah ada? Ya, Ya. ada yang Ya, tahu Bu. nggak gimana itu cara masangnya? Ya, coba Agung, tahu nggak gimana cara masangnya? Eh, saya pernah lihat bapak saya masang rangkaian listrik di rumah juga, Bu, untuk di rumah. Iya, Itu gimana Agung? sepertinya satu saklar itu untuk beda-beda untuk satu lampu, Bu. Jadi misalkan satu saklar di kamar tidur itu untuk mematikan lampu di kamar tidur aja. Ya, Jadi saklar di ruang tamu untuk di lampu ruang tamu aja gitu, Bu. Jadi iya. beda-beda. Oke, beda-beda ya. Oke, itu Hmm. di rumahnya Agung. Kalau misalkan di rumahnya Tiara gimana? Ya, sama Bu, mirip kayak yang tadi Agung udah jelasin, Bu. Oke, mirip ya. Oke, nanti kita akan menjawab dengan sebuah percobaan. Ya, rangkaian apa yang kita gunakan pada listrik di rumah tangga. Ya, nah di sini sesuai dengan apa namanya video yang sudah kalian tonton. Ya, nanti silakan kalian membuat rumusan masalah. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD untuk percobaan, nah sekarang Ibu bagikan kelompoknya terlebih dahulu. Ya, Ibu bagikan kelompoknya terlebih dahulu. Nah, di sini coba Rica, Ibu. Rica di sini nanti jadi ketua kelompok 1 ya. Siap, Ibu. Terus Agung silakan jadi ketua kelompok 2. Ya. Oke, siap, Bu. Tiara jadi ketua kelompok 3 ya. Siap, Nah, di Bu. sini oke. Nah, di sini saya anak-anak Ibu ingatkan untuk berkelompok itu kalian cewek cowok ya. Jangan ada yang ngumpul cewek gitu aja. Nanti ada yang ngumpul cowok gitu aja. Ya, nanti nggak selesai-selesai kerjaan kalau gitu. Ya. Jadi kalau harus bekerja sama ya antara cewek cowok itu sama ya, nggak ada beda. Ya, oke, Ibu Bu. tampilkan dulu LKPD-nya. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Sudah ya. Nah, silakan anak-anak nanti tulis nama kelompok, kelas, dan nama anggotanya. Ya, jadi di sini kalian dikelompokkan 5 orang. Nah, nah, di sini praktikum kita itu terkait dengan rangkaian seri dan paralel. Ya, dah. Nah, di sini anak-anak tadi sudah tujuan dari cobaan kita itu adalah menganalisis rangkaian yang disusun secara seri dan paralel. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengamati itu video dari orang apa namanya itu listrik apa namanya maaf alat elektronik yang digunakan di rumah tangga. Nah, jadi anak-anak silakan rumuskan masalah ya terkait dengan apa rangkaian ya rangkaiannya ya seperti yang tadi kan kita belum ketemu tuh apa sih sebenarnya itu arus listrik ya anak-anak kan belum tahu tuh bisa dibuatkan seperti itu rumusan masalahnya ya itu salah satu contoh rumusan masalah. Ya, terus hipotesisnya seperti apa? Nah, sesuaikan. Kalian itu
mengetahui arus listrik itu seperti apa. Ya, seperti apa dia? Atau kalian mungkin bisa mencari referensi. Referensi di buku atau di internet. Ya, apa sih itu arus listrik? Bisa kalian jawab dulu di sini ya sebagai hipotesis. Nah, di sini ada beberapa bahan. Nah, di sini medianya itu kita akan menggunakan percobaan virtual. Ya, percobaan virtual, di mana pada percobaan virtual itu ada bahan, alat dan bahannya, baterai, kabel, lampu pijar, saklar, ampermeter, dan lagi satu ada voltmeter. Ya, nanti kalian harus bisa menemukan apa-apa saja fungsi dari alat-alat itu. Ya, nah di sini akan ada dua percobaan. Yang pertama percobaan rangkaian seri. Yang kedua percobaan rangkaian paralel. Ya, oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Ibu. Bu, nanti kalau bingung Belum aku ya? tanya. Oke, ini kan sudah duduk dengan kelompok ya. Silakan didiskusikan coba terlebih dahulu terkait dengan rumusan masalah dan hipotesisnya. Ya, setelah itu Bu. baru Ibu akan simulasikan cara menggunakan apa namanya itu pad-nya ini, media pad-nya. Ya, coba Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan Ya, diskusikan. Bu. Oke, Bu. Oke, jangan ribut ya. Silakan Ya, Bu. didiskusikan dengan kelompoknya. Ini ditulis ya, Bu ya? Di ini ya. Ya, coba ditulis catatannya ya. Nanti Ya, Bu. akan ya. Atau bisa langsung juga sudah ditulis di LKPD-nya. Ibu sudah bagi itu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke, Iya. Bu. Siap. Ya sudah. Oke Sudah, lagi, Bu. Bu. Oke, apa-apa, pelan-pelan aja ya. Bu, ini Sudirman nggak mau bantuin mikir loh, Bu. Ayo Sudirman dibantu temannya. Jangan main-main aja ya. Ayo harus saling kerjasama. Ingat, tadi Ibu sudah menjelaskan teknik penilaiannya. Ya, jadi nanti ada nilai diskusi per kelompok. Sudah, Bu. Oke, sudah? Tiara sudah ya? Kelompoknya Sudah, Tiara, Bu. kelompoknya Rica. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Kelompoknya Agung sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nah Ibu sekarang akan mensimulasikan dulu ya. Silakan nanti anak-anak bisa ikuti langkah-langkah di LKPD ya. Nah, ini Ibu simulasikan terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah melihat simulasi yang Ibu tampilkan? Sudah muncul? Sudah. Bu. Sudah, ya? Bu. Oke. Sesuai tadi di LKPD, alat dan bahannya ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, ya, ada saklar juga. Ya. Nah, cara penggunaannya. Nah, sekarang misalkan membuat rangkaian yang pertama. Rangkaian apa yang akan kita buat? Yang pertama, tadi di LKPD-nya, Bikin seri, rangkaian Bu. Seri, Bu. seri. Oke, rangkaian seri ya. Nah, Seri. ikuti langkahnya. Nah, di sini Ibu hanya menggunakan satu aja ya. Ini hanya percobaan. Nah, di sini baterainya kalian kan sudah mengetahui di baterai itu ada kutub positif sama kutub negatif ya. Negatif. Oke, disambungkan dengan kabelnya. Nah, kutub positif dan negatif. Nah, di lampu ini dia juga ada kutub positif dan kutub negatifnya. Tergantung nanti kita menyambungkannya ke kabel yang mana. Berarti itu dia kutub positif atau kutub negatif. Misalkan kita menghubungkan ini adalah kutub positif dari baterai, maka ini adalah kutub positifnya si lampu. Maaf, ini kutub negatif ya. Jadi dia nanti kutub negatif ketemu kutub positif, positif ketemu kutub Negatif. negatif. Ya, oke. Ini misalkan Ibu buat rangkaiannya.
Nah, ini ya. Oke, ini ada saklar. Nah, kalian di sini bebas ya membuat rangkaiannya seperti apa yang jelas. Ada 2 lampu, berapa itu baterainya di LKPD. Nah, di sini misalkan Ibu, nah ini saklarnya, ini namanya saklarnya bagaimana kira-kira? Ini Terbuka, dalam Bu. keadaan apa? Ter, Terbuka. ya. Tidak Nah, nyambung. sekarang ya, Ibu mau hidupin lampu nih. Ibu klik nih saklarnya. Nah, lampunya gimana? Lampunya Wah, hidup. Ya. Hidup. yuk, Bu. Nah, jadi Harusnya lampunya di sini. ngalir ya Bu ya itu. Ya, bagus. Siapa tadi? Tiara ya. Harusnya mengalir. Ya Yang itu mana kelihatan Bu arusnya? gambarnya. Coba. Ada yang tahu yang mana arusnya? Yang panah merah itu bukan sih Bu? Ya, Panah itu ya, Bu. ya, yang panah merah itu ya. Bagus. Nah, itu adalah arus listriknya. Ya, jadi nanti di sini ada alat yang namanya voltmeter. Voltmeter. Nah, cara penggunaannya. Nah, ini adalah apa namanya itu kabel yang berwarna hitam. Nanti kalian hubungkan ke kutub negatif di baterai. Yang ini kabel berwarna merah di kutub positif. Nah, kalian bisa melihat angka di voltmeter. Bisa, Bu. Bisa, Bisa Bu. Bu. Ya. Bisa. Ini dia nilainya adalah 9 9 volt. Ya. Nah, di sini untuk ampere meter. Nah, ampere meternya kalian bisa gunakan yang ini. Ya, ampere meter digunakan untuk mengukur apa ini namanya? Harus. Arus. Ya, bagus. Nah, arus yang tadi kalian bilang tanah merah itu. Nah, misalkan kita mau mengukur arus. Nah, ini berapa arus yang terukur? 0,45 ampere. Ya, ya. Nah, sekarang misalkan Ibu mau nyari nih arus pada lampu yang pertama. Ini lampu pertama. Ya, kita arahkan ke lampu yang pertama. Berapa? 0,45 ampere. 45. Sama, Bu, sama yang Ya, tadi ya. sama Sama ya. ya Bu? sama. Sama ya. Kok sama ya? Kenapa? Kok Kenapa sama Bu? ya? Coba lagi Bu. Coba lagi di titik lain Bu. Dicoba ya. Nah, ini yang di luar apa namanya? Luar lampu ya, di kabelnya gitu ya. Ya Bu. Artinya ini arus yang mengalir secara keseluruhan. Ya, 0,45 ampere. Nah, di sini lampunya 0,45. Yang lampu pertama. Nah, lampu kedua berapa? 0,45 juga. Nah, apa Oh yang iya ya menyebabkan Bu. itu bisa sama kira-kira? Ya, nah ini rangkaian apa namanya? Coba. Kan tadi belum ada yang tahu ya. Rangkaian apa ini kira-kira? Oke, nanti kalian Rangkaian seri, Bu. rangkaian seri ya, Rica. Oke, bagus. Rangkaian seri. Nanti kalian bisa melihat materi rangkaian seri dan paralel di bahan ajar yang udah Ibu bagikan juga ya, melalui apa namanya itu di grup kalian kan sebelumnya sudah Ibu bagikan terkait materi hari ini ya. Kenapa bisa sama di lampunya ini? Lampu 1 dengan lampu 2 juga sama. Nah, arusnya keseluruhan juga sama. Nah, jadi nanti kalian lakukanlah percobaan dan bandingkan dengan teori yang ada. Ya, oke. Silakan Ibu. melakukan percobaan. Nah, lagi satu untuk apa namanya nilai hambatannya kalian bisa klik untuk hambatan sorry, bisa klik di lampunya ya. Ini adalah nilai hambatannya. Kalian bisa ubah-ubah ya sesuai dengan petunjuk di LKPD. Oke. Silakan. Siap Bu. Bisa, Bu. Oke, udah ya, udah jelas ya. Oke, Oke, silakan Bu. kalian lakukan percobaannya. Ibu kasih waktu 45 menit. Ya, harus sudah Siap. selesai dengan menjawab juga. Oke, silakan. Baik Bu.
Oke, kelompoknya Tiara gimana? Ada masalah sama percobaannya? Belum ini Bu, teman-teman senang ini Bu, ngeliatin Senang ya, pet-nya. Iya, main-main ya bisa. iya Oke, Bu. kalian bisa nanti kalau sudah yang diminta di LKPD, silakan kalian bisa melakukan percobaan apapun ya. Kalian mau ganti lampunya jadi 5, jadi 6, dengan baterainya mungkin berapa gitu ya. Oh Bisa, iya, iya bisa Bu. kalian lakukan. Iya, ya. Jadi kalau masih ada waktu, kalian bisa juga mencoba. Ya, oke. Kelompoknya Rica gimana? Sudah bisa menggunakan pad-nya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, harus bisa ya. Di sini kan juga simulasinya menarik ya. Kalian bisa melakukannya sendiri. Jadi nggak repot-repot lagi bawa bahan gitu ya. Di sini sudah ada virtualnya. Oke. Nah, ini kelompoknya Agung gimana? Seru Bu, seru Bu. Bisa membuat. Oke, coba Ibu lihat gimana caranya Agung membuat Bu. apa rangkaian seri. Yang pertama, Oke. Ini Bu, hasilnya saya Bu. Benar seperti ini Bu ya? wah bagus ya. Oke, sudah benar ya. Oke, Ini teman-teman artinya pada nggak mau gantian Bu, nyobanya Bu. Kasihkan ya petnya Bu. harus gantian ya, harus semua bisa. Nanti Ibu tunjuk satu-satu. Ibu minta kalian menggunakan padnya bagaimana. Ya, nanti Ibu tunjuk. Oke, ini Agung sudah bagus ya. Silakan koordinir teman-temannya lagi. Biar mereka juga semuanya tahu bagaimana cara Oke penggunaan Bu. padnya. Ya, oke Bu, bagus. kok punyaku salah ya, Bu? Nah, kenapa Rica? Di mananya salah coba? Nggak mau hidup dia atau Sebentar Bu bagaimana? ya. Panahnya kok Ya, nggak sudah. merah ya, Terima Bu? kasih Agung ya. Oke, gimana Rica? Coba ya, Bu. Coba saya share ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kok begini sih, Bu? Punyaku, Bu. Oke, nah di sana, Salah kayaknya ya. Kok bentuknya begini, Bu? nah kenapa bentuknya begitu? Coba, Rica, Aduh, kenapa? salah nih kayaknya kok beda sama punya Agung ya, Bu? Nah, kenapa? Ayo, ada yang bisa ini coba teman-temannya yang lain, apanya yang membuat apa namanya punyanya Rica berbeda ya? Salah kutubnya kayaknya ya. Salah kutub mungkin, Bu. Ya. Nah, di sini di arus Statusnya. itu ya ada namanya arus elektron dan arus listrik ya. Nah, jadi yang Oh, muncul pada punyanya Rica itu dia adalah arus elektron karena dia oh berlawanan iya, arah Ibu. dengan ya, dia berlawanan arah Oh, dengan arus listrik ya. Ya, iya. jadi ya bagus Rica. Oke, Jadi di sana oke. apa namanya pengaturannya ya. Oke, sudah kan? Ya, Ya, Bu. cara Sudah paham, menggunakan Bu. voltmeternya sudah ya. Sudah Oke, Bu. oke, sudah menemukan hasil datanya, hasil data pengamatannya sudah dicatat. Ntar Ya lagi Bu. Bu, dikit. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena di sana juga ada perhitungan ya, jadi kalian harus hitungnya benar. Oke, waktunya sudah mau habis ini ya. Ayo dipercepat lagi Sudah di Bu, sudah. Tiara sudah, kelompoknya Tiara sudah gimana? Sud- Rica ya kelompok 1 ya? Gimana Rica sudah? Sudah, Bu. Yang seri sudah, Bu. Yang seri udah ya. Yang paralel gimana? Masih proses? Sedang proses Bu. Oke, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Ini caranya masukin data ke tabel ini pakai alat ukurnya Bu ya? Iya, alat ukurnya di sana kan sudah di LKPD-nya Agung ya. Seperti yang Ibu sudah tadi simulasikan. Ya, cara mengukur apa itu besaran listriknya, tegangan. Ya, tegangan gimana Oke tadi Bu. caranya, arus listriknya gimana caranya mengukur tadi. Ya, Oke Bu. oke, sudah. Masalah untuk simulasinya mungkin atau jawab soalnya.
soal-soal dari hasil percobaannya? Ada masalah? Aman Bu, aman. Sementara Aman ya? aman. Oke, bagus Diskusi, Tiara. Bu. Bisa diskusi ya. Silakan kalau memang tidak paham mungkin terkait dengan hitung-hitungannya, silakan ditanyakan. Ya, jangan diam aja. Atau mungkin mau diskusi bertanya ke kelompok lain, nggak apa-apa ya. Mungkin kelompok lain sudah menemukan hasil hitungannya dan kalian mungkin ada salah perhitungan. Silakan, nggak apa-apa. Semua harus sudah selesai ya. Ya, Sudah mana Bu. sudah kan juga di bahan ajar. Sudah ya Tiara ya. Oke. Nah, di sini Betul. Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil percobaan yang tadi. Ya, ayo siapa yang bisa? Coba kelompok. Siapa yang bisa mempresentasikan? Mungkin untuk khusus yang rangkaian seri aja dulu ya. Itu dia apa namanya? Itu dia soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, coba. Kelompok siapa yang bisa? Coba sekarang kelompoknya Tiara mungkin. Ya, Ya yang Bu. rangkaian serinya. Ya, Baik. Ini dari silakan. hasil pengamatannya dibacain nggak Bu? Ya, boleh biar teman-temannya juga tahu ya. Teman-temannya mungkin ada yang beda atau bagaimana. Ya, Ya silakan. Bu. Ya. Eh apa? Serinya aja dulu ya Bu ya. Iya, serinya aja dulu. Tidak apa-apa. Ya, baik teman-teman, saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan juga hasil diskusi dari kelompok 3 untuk rangkaian seri. Nah, yang pertama, data pertama teman-teman, di sini besaran listrik ya, data satunya besaran listriknya ada apa aja dari percobaan itu, ada hambatan, kemudian ada arus listrik dan tegangan. Nah, hambatan di lampu 1 itu besarnya 20 ohm, kemudian lampu 2-nya 20 ohm. Arus listriknya 0,9 ampere. Tadi kan kita sudah melakukan percobaan ya, ada itunya. Ada alat pengukur tegangan dan pengukur arusnya. Kemudian selanjutnya untuk lampu 2 tren sama, besar arus listriknya 0,9 ampere. Nah, totalnya 0,9 ampere. Nah, untuk tegangannya di lampu 1 itu 18 volt, lampu 2 18 volt, totalnya 36 volt. Nah, untuk keadaan nyala lampu. Jadi untuk keadaan nyala lampu, lampu pertama itu terang, kemudian lampu kedua terang. Nah, jika satu lampu mati, maka di lampu 1 mati, lampu 2 mati. Nah, gitu Bu, hasil pengamatan kami melalui PET untuk rangkaian seri. Berdasarkan diskusi kelompok 3, untuk rangkaian seri, pertanyaan nomor 1, bagaimana keadaan nyala lampu saat saklar tertutup? Nah, jelaskan. Jadi menurut kami, tadi kami sudah pengamatan pakai PET, terus kita juga sudah diskusi dan juga sudah membaca literatur dari bahan ajarnya Bu Yani Bekasi sama Bu Yuli, terus juga buku cetak sama sumber di internet. Nah, hasil diskusi kami, semua lampu menyala dengan terang yang sama. Lampu menyala karena ada arus listrik yang mengalir saat saklar ditutup. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian seri mati? Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, jika lampu 1 dimatikan, maka lampu 2 akan mati karena aliran arus listriknya itu terputus gitu teman-teman. Tadi kan udah ngamatin ya di PET kan. Jadi kalau putus ya lampu 1 mati, lampu 2 juga mati. Nah, sekarang untuk yang ketiga ya. Ini kan hitunglah nilai tegangan total. Jadi kan tadi sudah dapat data kita teman-teman. Dengan rumus pada rangkaian seri bandingkan dan jelaskan dengan tegangan total yang terukur dengan alat. Jadi kita di sini membandingkan hasil pengamatan kita ya dengan persamaan yang ada gitu ya Bu ya. Ya, benar. Jadi Gimana berdasarkan hasilnya sama? Hasilnya sama untuk kelompok 3 itu sama Bu, 36 volt ya.
tegangan totalnya gitu Bu. Jadi tegangan V1 ditambah dengan V2. Hasilnya sama Bu, 36 volt. Sesuai hasil percobaan. Sesuai ya. Begitu juga dengan hambatan totalnya Bu. Tuh. Nah, yang kelima, hitunglah nilai arus gitu. Nah, ini kita menggunakan persamaan dari hukum Ohm ya Bu ya. Itu dari literatur yang kita baca juga. Nah, kita mendapatkan hasil arus total itu adalah tegangan total rangkaian dibagi dengan hambatan total rangkaian. Nah, dihasilkan ternyata arus totalnya berdasarkan perhitungan itu 0,9 ampere. Ternyata hasil yang diperoleh itu sama dengan hasil percobaan yang dilakukan gitu. Ternyata sama. Oke, Bu. ya. Terima Bagus kasih ya kelompoknya teman-teman. Tiara. Silakan Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Tiara dulu. terima kasih Ya, teman-teman. bagus ya Tiara ya. Ya, dipertahankan nanti apa namanya tuh diskusinya sama teman-teman ya. Jadi harus tetap berdiskusi sama teman-teman untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke. Selanjutnya terkait dengan rangkaian paralel. Nah, sekarang coba giliran kelompoknya Richard. Ya, rangkaian paralel itu dari soal nomor 6. Ya, sampai kesimpulan mungkin langsung saja ya. Baik. Yuk, kelompoknya Richard, silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok saya akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban setelah kami berdiskusi ya Bu. Mulai nomor 6 ya Bu ya. Iya, dari nomor 6 ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 6, apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian paralel mati? Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi jawaban kami adalah jika lampu 1 mati pada rangkaian tersebut, lampu 2 akan tetap menyala. Kenapa? Karena aliran arus pada lampu 1 dan lampu 2 itu berbeda. Sehingga ketika aliran arus listrik pada lampu 1 putus, maka arus listrik pada lampu 2 akan tetap mengalir. Nah, itu tadi pertanyaan Bagus. nomor 6. Kemudian Nomor 6 untuk ya. yang nomor 7, hitunglah nilai arus total dengan rumus pada rangkaian paralel, kemudian bandingkan dengan arus total yang terukur dengan alat. Jelaskan. Jadi untuk mencari arus total rangkaian, paralel kita menjumlahkan arus pada masing-masing hambatan. Jadi misalkan I totalnya itu adalah I1 ditambah I2. Tadi sesuai dengan yang kita lakukan di PET bahwa arus pada lampu 1 itu 0,9, arus pada lampu 2 itu juga 0,9. Jadi kalau dijumlah dapat totalnya 1,8 ampere. Jadi berdasarkan rumus yang digunakan, diperoleh nilai arus total pada rangkaian paralel adalah 1,8 ampere. Hasil yang diperoleh menggunakan rumus sama dengan hasil dari percobaan yang dilakukan tadi dengan menggunakan PET. Ya, bagus ya. Untuk jawaban nomor 8, hitunglah nilai hambatan total pada rangkaian paralel. Jadi untuk mencari hambatan totalnya adalah menggunakan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi tadi hambatan yang lampu 1 itu 20, hambatan lampu 2 juga 20. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus, dia dapatnya hambatan totalnya adalah 10 ohm, Ibu. Ya, bagus. Oke, Kemudian pertanyaan nomor 9, hitunglah nilai tegangan total dengan rumus hukum Ohm. Bandingkan dengan tegangan total yang terukur dengan alat. Jelaskan. Jadi untuk mencari tegangan total itu menggunakan rumus V total itu sama dengan I total dikali R total. Ya. Di mana I totalnya adalah 1,8 ampere dan hambatan totalnya adalah 10
ohm. Jadi kalau 1,8 kali 10 itu 18 volt. Jadi tegangan totalnya 18 volt. Berdasarkan rumus yang digunakan, diperoleh nilai tegangan total pada rangkaian paralel adalah 18 volt. Jika dibandingkan dengan hasil percobaan diperoleh nilai yang sama. Tuh, Sama Bu. ya. Oke, Kemudian yang lanjut Rica. ke-10, berdasarkan hasil praktikum, rangkaian listrik apakah yang digunakan di rumah-rumah? Jelaskan. Jadi berdasarkan praktikum yang kita lakukan, ternyata rangkaian listrik yang digunakan di rumah adalah rangkaian listrik paralel. Hal ini ditunjukkan pada saat kita menghidupkan lampu di kamar satu, tapi lampu di kamar yang lain tidak hidup. Hal tersebut sesuai dengan percobaan pada rangkaian paralel. Itu, Bu. Bagus. Oke, kesimpulan dari praktikum ini mungkin. Jadi kesimpulannya adalah kalau rangkaian listriknya itu jenis rangkaiannya rangkaian seri, maka nilai arusnya itu sama, kemudian dia rangkaiannya tidak bercabang, kemudian jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Sedangkan untuk rangkaian paralel, dia yang sama adalah nilai tegangannya. Kemudian bentuk rangkaiannya dia bercabang. Kemudian jika satu lampu mati, maka lampu lainnya tidak akan mati. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rangkaian listrik di rumah kita itu menggunakan rangkaian paralel, Ibu. Rangkaian paralel ya. Ya. Oke, bagus Rica. Terima kasih Rica. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rica. Oke, bagus ya. Jadi, anak-anak, dari hasil praktikum tadi dan jawab pertanyaan atau analisis data yang kalian lakukan, ya, kelompoknya Agung bagaimana? Sudah sama dengan kelompok yang lainnya? Sama? Sudah, Bu. Sudah Sudah sama ya? sama. Ya, karena nilai yang digunakan Iya, juga Bu. sama, ya. Jadi harus mendapatkan hasil perhitungan yang sama juga, ya. Jadi itu kalian sudah bisa melakukan perhitungan sederhana, ya. Nah, di sini Ibu mau konfirmasi lagi terkait dengan hasil praktikum kalian yang tadi dengan hipotesis yang kalian ajukan. Nah, hipotesisnya di sini rangkaian rangkaian listrik pada rumah tangga. Apakah sudah sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan dan hipotesis yang kalian ajukan tadi? Sudah sama? Ya, Di Bu. kelompok saya sudah, Bu. Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, berarti hipotesis kalian benar ya. Dari pengamatan kalian sehari-hari di rumah itu dengan apa yang ada di teori itu sudah sama. Jadi kalian sudah bisa menerapkan teori yang ada di penerapan kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi di sini untuk hitung-hitungannya sudah benar juga ya. Tadi Ibu sudah melihat bagaimana hitungan kalian. Nah, sudah oke. Yang bisa menyimpulkan. Nah, bagaimana karakteristik dari rangkaian seri yang sudah kalian lakukan? Ya, ada yang bisa? Ya, Bu. Mungkin? Ya, coba Agung. Ya, Agung, Untuk rangkaian seri silakan. aja, Bu. Boleh, rangkaian seri aja. Rangkaian Oke, seri jadi untuk bagaimana? rangkaian seri itu adalah rangkaian yang nilai arusnya itu sama di semua titik dan tidak ada cabang. Dan Ada ciri-cirinya cabang. jika satu lampu mati, maka yang lain juga sama, akan mati juga. Seperti itu, Bu, untuk rangkaian seri. Oke, bagus. Oke, bagus ya kesimpulan dari Agung. Tiara mungkin bisa menyimpulkan yang paralel? Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, jadi kesimpulan saya tuh ya dan diskusi tadi terkait rangkaian paralel adalah nilai tegangannya sama. Ya, jadi percobaan tuh kita bisa tahu ternyata nilai tegangannya sama. Terus rangkaiannya bercabang tuh ya. Terus kalau misalkan satu lampu mati di rangkaian paralel itu lampu yang lain tuh tidak mati. Kayak gitu, Bu. Oke,
bagus ya Tiara ya. Oke anak-anak, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan lagi satu mungkin ya. Nah, besaran yang ada pada rangkaian yang tadi, yang sudah kalian amati, itu ada besaran listrik. Ya, yang pertama ada hambatan. Ya, yang kedua ada Hambatan, Bu. arus Arus listrik. arus listrik. Nah, yang ketiga ada lagi satu apa? Tegangan, Bu. Tegangan. Bu. Ya, Tegangan. bagus ya. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini ya, besaran listrik dan rangkaian seri dan paralel ya. Jadi Ibu harap anak-anak bisa menggunakan teori yang sudah Ibu jelaskan hari ini dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian temui ya. Jadi mungkin nanti kita akan apa namanya? Ibu akan memberikan tugas rumah ya untuk kalian latihan soal terkait dengan besaran listrik dan rangkaian seri paralel ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Nanti Ibu akan bagikan tugasnya ke ketua kelas. Silakan ketua kelasnya bagikan karena itu Ibu melalui apa namanya aplikasi ya. Ibu kirimkan nanti. Oke, itu soal perhitungan. Silakan kalian tuliskan nanti di buku latihan soalnya ya. Ada Ya, Bu. pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Jelas, Bu, cukup. Cukup Udah belum? jelas ya, Cukup, Bu, udah cukup, cukup Bu. ya. Udah. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Membosankan atau tidak? Seru ya? Tidak, Bu, tidak seru. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya? Pastinya sangat seru. Simulasinya Bisa nyoba. ya. Ya, Nanti Ibu akan berusaha membuat simulasi yang lebih seru lagi ya. Biar kalian itu Iya. tertarik Bu, untuk iya, ya. belajar ya. Jadi fisika Oke. IPA-nya menarik ya, Bu. Ya, IPA-nya menarik ya, nanti nggak membosankan gitu ya. Ditunggu ya pembelajaran selanjutnya. Oke, Iya, Bu. Bu. kita akhiri dengan doa juga ya. Silakan. Tadi kan Rica yang mimpin doa, sekarang coba Tiara. Ya, Ya, Bu. silakan doa. Baik, teman-teman semua. Nah, sebelum kita pulang, kita bersiap-siap dulu. Kemudian kita akhiri kegiatan pembelajaran IPA hari ini supaya bermanfaat dengan berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, Sudah, terima Ibu. kasih Tiara. Oke, Ya, Ibu. selamat siang semuanya ya. Hati-hati di jalan saat pulang ya. Siang, Ibu. Selamat Selamat siang, Ibu. Hati-hati di jalan, Ibu.